Hatimu tak pernah singgah, oleh Husni Zarhud. Apa maksud kawan saya Mahmud menulis dengan huruf besar satu kalimat puitis itu di dinding samping rumahnya ya? Tulisan yang ia berikan ilustrasi siluet wajah seorang lelaki dengan matanya dalam keadaan langsa. Saya melihatnya dari kejauhan, tepatnya dari arah jalan raya di depan rumah Mahmud. Memang lukisan di dinding yang dibuat oleh Mahmud itu sangat terpampang jelas karena warnanya begitu mencolok. Hatimu tak pernah singgah, begitu kalimatnya. Kawan saya Mahmud menulisnya dengan menyusun menjadi 3 baris. Hatimu di baris pertama, tak pernah di baris kedua, dan singgah di baris ketiga. Warna yang diambilnya pun juga 3, yakni merah, kuning, dan hijau. Kemudian ada warna biru yang luas melatari gambar di dindingnya itu, yang melatari siluet wajah seorang lelaki dengan tatapan mata yang nelangsa. Kata orang, coretan atau lukisan di dinding atau coret-coret yang banyak kita temukan di jalan-jalan itu adalah pekerjaan tangan-tangan orang usil dan dibuat oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Ada juga yang mengatakan coret-coret itu ada upaya penampakan jati diri yang di dalamnya ada banyak pesan, protes, atau dukungan. Hanya itu semua kalau dibuat bukan pada tempatnya. Tapi, jika ia dibuat dengan benar dan tempat yang tepat, banyak karya seniman yang disebut mural atau lukisan di dinding itu menjadi karya kelas dunia yang diakui kehebatannya. Dipesan dan dibayar mahal bahkan dalam event-event besar untuk memperindah kota. Lalu, apakah yang dibuat oleh Mahmud sekarang ini sebuah karya hebat juga? Masuk kategori manakah yang telah dibuatnya? Apakah masuk dalam karya tangan-tangan usil yang tak bertanggung jawab? Atau karya artistik seniman mural kelas kampung yang terobsesi jadi mendunia? Atau mungkin juga bukan kedua-duanya? Atau Mahmud kawan saya itu hanya ingin menunjukkan bahwa dia sebenarnya bisa juga membuat lukisan di dinding seperti itu, sebagai bentuk mengekspresikan perasaannya. Usil yang bertanggung jawab, daripada hanya berani menulis di dinding media sosial, daripada hanya menempelkan spanduk wajah-wajah calon yang setiap periodenya hanya itu-itu saja di pinggir jalan, tak peduli di pagar sekolah atau rumah ibadah. Dalam ingat saya, mana ada kategori usil yang bertanggung jawab? Nah, itu yang sedang saya pikirkan. Entahlah, tapi saya memang tahu kalau kawan saya itu mampu membuat mural. Sudah lama saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Mahmud itu kan dulu pernah lama bekerja di sebuah percetakan sebagai seorang desainer. Ya, perancang grafis. Pasti masih ada warisan lentur tangannya dalam membuat gambar-gambar. Hanya yang menjadi saya berpikir panjang, apa makna tulisan yang dibuat Mahmud itu? Kepada siapa pula yang ingin ditunjukkannya? Hatimu tak pernah singgah. Wah, saya baca sekali lagi. Jika itu ditujukan kepada sepasang kekasih atau mungkin mereka yang masih baru mau berkasih-kasih, pastilah kalimat itu berarti. Hatimu tak pernah mau merasakan apa yang aku rasakan. Kalau ditujukan kepada seorang sahabat, mungkin maknanya dia adalah sahabat yang egois. Atau mungkin juga berkhianat yang tak mau sekalipun memahami apa yang menjadi gagasan bersama. Hanya kalau kalimat itu ditujukan kepada seorang pemimpin atau pejabat yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus masyarakat atau rakyatnya, mungkin dia menjadi lebih berat. Apalagi kepada mereka yang baru mau menjadi calon pemimpin dan kini sedang dibesarkan oleh pasukan perangnya di laman dunia nyata juga dunia maya, dan merasa besar dan merasa paling benar. Kalimat itu mungkin ingin mengatakan, kalian tak pernah peduli dengan kami, maka hati kita tak pernah singgah. Apalagi kalian mau singgah di rumah-rumah kami yang semakin hari semakin parah nasibnya. Tak lama berselang sambil berjalan perlahan, sambil membaca dan memikirkan, sambil merenung dan memaknai lukisan dinding rumah Mahmud itu, apa sebenarnya yang tersirat di dalamnya, dengan tetap membawa pertanyaan besar kepada siapa tulisan itu dibuatnya.
Oh iya, apa mungkin tulisan itu ditujukan kepada istrinya? Tapi mana mungkin. Kenapa harus ditulis di dinding jika itu urusan hati yang bagi mereka sangat pribadi? Saya tak yakin. Malahan, saya berani bersaksi bahwa hati mereka berdua itu bagai sudah menyatu tak bisa berubah lagi. Meskipun ada isi pantun yang menyebutkan, anak sungai lagi berubah, inikah pula hati orang. Saya pikir tak berlaku bagi mereka berdua. Ya, bagi Mahmud dan istrinya. Tiba-tiba saja, tak terasa saya sudah berada di teras rumah Mahmud. Dan kawan saya itu tampak sedang bersandar di kursi tua yang ada di teras depan rumahnya. Saya melihat di tangan Mahmud dan sebagian baju kerjanya terlihat warna-warni percikan cat. Berarti mural itu baru selesai dikerjakannya. Bau cat pun menyengat ke hidung saya. Cantik lukisan di dinding itu, tapi macam tak secantik akan maknanya yang dibawanya, Mut, ucap saya. Memuji sekaligus ingin tahu dengan cepat maksud dan tujuan membuat gambar itu, mengorbankan dinding rumahnya. Mengulang kaji aja, Tok. Dulu pernah selalu menggambar di atas kain, di triplek dan di tembok-tembok. Ada rasa rindu pula menggambarnya lagi, jawab Mahmud tenang. Tapi dalam akan makna kalimat itu, Mut, semakin saya baca, semakin berat beban memikulnya, tambah saya. Itu kan kalau awak yang membacanya. Tapi kalau orang-orang di puncak Menara Gading itu membacanya, mereka bilang kita ini menyanya. Bagaimana pula nak singgah ke hati setiap orang, sedang nak singgah rumah mertua saja kita selalu lupa, jawab Mahmud lagi, di akhirnya dengan tertawa kecil. Saya tersenyum saja, membalas ucapan Mahmud kawan saya itu, sambil juga mengingat kapan terakhir saya bertemu dengan mertua saya. Mungkin seminggu yang lalu. Ups, ini harus segera bertemu lagi. Bukankah dia yang telah melahirkan orang yang sekarang ini telah membahagiakan kita, menjadi pendamping kita, istri atau suami kita? Coba kalau sang mertua itu tidak ada. Hatimu tak pernah singgah. Kepada siapa dibuat Mahmud belum juga terjawab. Tapi saya tak menyerah. Saya terus mencoba mencari jawabannya sendiri dengan bertanya kepada Mahmud. Sudah adakah orang yang datang bertemu Mahmud, minta dukungan atau minta doa restu? Atau mungkin juga sekedar minta petuah kepada Mahmud sebaiknya kemana mereka akan mulai melangkah agar tak tersalah arah? Tak ada, Tok. Karena itulah saya katakan hati mereka tak pernah singgah. Karena mereka itu ada hanya karena menginginkan kekuasaan dan kemudian berkuasa, bukan ingin menjaga hati, menyatukan niat rakyat yang ada dalam hati mereka, jawab Mahmud tegas. Oh, betul lah perkiraan saya yang terakhir tadi. Tulisan itu bukan kepada kekasih, sahabat, atau istrinya, tapi kepada mereka yang sekarang sedang ingin meraih kemenangan itu, dengan cara apa saja, dengan tidak melihat bagaimana caranya. Halal, haram, hantam. Hati mereka berjalan tanpa merasakan degup kiri dan kanan, melupakan apa yang pernah mereka ucapkan dan menafikan. Bahwa ada yang mereka pernah lukakan. Masih Mahmud semakin serius. Lama juga saya mencoba mengingat dengan cara mengulang apa yang diucapkan Mahmud barusan. Sambil saya terus teringat akan wajah-wajah mereka yang semakin memenuhi laman dunia negeri ini, dengan pasukan tempur mereka yang bayar hanya untuk mengatakan bahwa inilah calon kami dan calon kalian kalah dan enyahlah. Wajah yang nelangsa yang tak punya harapan apa-apa. Padahal menjadi pemimpin itu sebaiknya karena dipilih, dan pilihan yang paling tepat dan indah itu adalah karena pilihan hati. Seperti kita juga dulu memilih dia yang menjadi teman hidup kita saat ini. Semuanya karena hati. Lalu, jika hati kita tak pernah singgah di hati mereka, atau hati mereka tak pernah singgah di hati kita, maka tak lebih adalah budak dari kekuasaan itu yang nanti akan diremot oleh ketamakan dan kerakusan. Warna merah, kuning, hijau itu warna negeri ini, dan warna biru meluas itu adalah karakter negeri ini. Lalu, mirip dengan siapa lelaki bermata nelangsa itu? Saya cari-cari pembandingnya. Saya padan-padankan wajahnya.
Ternyata dia mirip sekali dengan lelaki itu, lelaki yang saya kenal. Dan lelaki itu katanya sudah tak punya hati lagi, karena hatinya terkubur bersama kebohongan-kebohongannya di masa lalu. Kita memang harus temberang, jangan lagi tertunduk-tunduk. Kalau negeri diusik orang, jangan merajuk tapi